Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Rokim Arsona Channel. Dalam perjalanan saya hari ini, saya mengikuti rapat kerja P3SI Tulungagung, P3SI Jawa Timur yang berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Yang belum subscribe, saya persilakan subscribe dulu karena itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Mari ikuti perjalanan saya hari ini mengikuti rapat kerja P3SI Jawa Timur yang berada di Pulau Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Sip. Seperti inilah suasana di Kota Bangkalan. Suasananya sangat ramai sekali di Madura. Saya berada di Aladin Resto. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke nih, kokono angel. Banyak masukan yang saya terima untuk dibukanya kembali Liga Perkutut Jawa Timur atau kita pendekkan menjadi LP Jatim. Karena kalau LPJT ini bisa kabur dengan Jawa Tengah, jadi kita seragamkan untuk LP Jatim. Jadi kalau memang ini disetujui oleh semua peserta pada hari ini, maka LP Jatim ini akan digulirkan sebanyak 8 kali. Nanti akan dipandu oleh Ketua Bidang Bapak Pengwin. Saya ada sedikit masukan untuk gelaran LP Jatim ini dapatnya diselenggarakan dalam 2 hari. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu, dengan rincian hari Sabtu itu untuk PIE dan hari Minggu itu untuk dewasa. Saya punya pendapat seperti ini karena pengalaman di tahun 2019. Karena LP Jatim itu hanya dilaksanakan hari Minggu, maka hari Sabtunya itu dipergunakan untuk akbar. Karena katanya tidak melanggar, karena yang dilarang hanya hari Minggu. Tapi ini sedikit tidak mengurangi kesakralan daripada liga itu sendiri. Yang kedua, tidak semua Pemda memiliki lahan yang cukup luas. Sehingga kalau harus diadakan 1 hari itu kemungkinan gantangannya harus 10 blok, mungkin ada yang sampai harus 12 blok. Sehingga untuk daerah yang punya lahan kecil ini akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, ini untuk memperingan beban daripada panitia lomba. Jadi kalau 2 hari gantangannya mungkin cukup 6 blok beserta hanging, atau yang kalau kurang maksimal 8 blok beserta hanging. Dengan ketentuan tiket 125 plus 25.000. Jadi artinya 125.000 itu hak dan penuh daripada panitia penyelenggara. Yang 25.000 itu disetorkan kepada panitia LP Jatim untuk dipergunakan sebagai hadiah terakhir pada saat putaran terakhir. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
nanti bisa dilanjutkan dari bidang per bidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 125 plus 25 untuk PMI. Yang saya pertanyakan, apakah 25 itu termasuk hari Sabtu yang notabene sebagai tambahan lomba, atau dua-duanya memang dikenakan semua? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan diterima. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan judulnya 125 plus 25. Jadi panitia mempunyai hak penuh atas yang 125. Karena saya pertimbangkan kalau umpama 150 di plus 25 ini terlalu tinggi dan nanti dikhawatirkan ada teguran dari pusat karena melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Maksud saya gini Pak, apakah hanya untuk hari Minggu? Soalnya kan Sabtunya kan nanti yang di hanging atau di setengah kira kan sudah tidak ada poin Pak, dia naik ke atas, berarti kan hilang poinnya, atau gimana gitu? Jadi poin diselenggarakan dengan 5 kategori. Mungkin ini tadi kurang. Jadi dewasa senior, dewasa junior, BA senior, BA junior, dan hanging. Rencananya nanti akan ada medali emas juga untuk kejuaraan 1, 2, dan 3. Jadi semuanya ada poin, cuman bedanya kalau di BA itu tidak poin daripada burungnya, tapi poin daripada pesertanya. Nanti secara teknis akan dibahas. Mungkin yang lain. Terima kasih Pak Rusman. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak. Secara prinsip kami dari Madiun dan Magetan setuju diadakannya PJT. Bahkan pada rapat kerja daerah tempoh hari dibahas PJT harus dihidupkan kembali. Namun ini perlu ditinjau kembali teknisnya Pak. Kalau teknis itu dilaksanakan dari Sabtu dan Minggu, apakah kira-kira nanti tidak akan memberatkan panitia? Mengingat kalau hari Sabtu dan Minggu itu nanti minimal harus ada penginapan untuk juri. Ini kan juga harus dipikirkan. Jadi di samping kegiatan-kegiatan itu kan kita juga punya juri. Jadi positifnya semua kegiatan yang ada di Jawa Timur vakum, kecuali hanya yang terjadwal aja. Ini mohon ditinjau kembali. Jadi saya prinsip kami setuju Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain. Yang baru, dan kami masih butuh bimbingan dan arahan supaya organisasi pengurus daerah di Lumajang bisa mengikuti irama organisasi yang dipimpin oleh pengurus wilayah. Yang pertama berkaitan dengan apa yang saya dengar tadi, LPJT itu ada bonus plus 25.000. Ini menurut kami bagi organisasi yang masih baru hidup ini agaknya takut untuk mengambil momen LPJT. Kayak LPJT Jatim itu mohon dipertimbangkan. Memang organisasi tanpa ada masukan dana yang mungkin agak sulit untuk menentukan masa depan. Memang harus ada dana. Tapi kalau boleh di prosentase tidak 25.000 per pendaftaran, tapi atau nyumbang berapa juta lah, dibatasi apa 100 gantangan gitu ya. Mungkin itu kira-kira masih mampu ya. Kalau dikalikan semua
orang atau pergantangan, kiranya organisasi yang baru merangkak ini sangat berat sekali. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan tadi dengan waktu lomba 1 hari atau 2 hari, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Nardi yang dari Pemda Probolinggo, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada daerah yang mau menyelenggarakan 2 hari ya monggo. Cuma di situ ada tanda petik, dikhawatirkan kecurigaan dari teman-teman dalam rangka karantina 1 hari ini ada deal-deal yang kurang positif. Kecurigaan itu ya bisa terjadi. Ya, kalau lebih sepakat, saya setuju yang 1 hari cepat selesai, cepat berkumpul lagi kepada keluarga. Tetapi tujuan kita silaturahim dan refreshing itu juga bisa terpenuhi. Itu sebagai usulan saja, dan mohon maaf ya karena Pemda yang baru ini belum tahu tentang seluruh organisasi di bawah pengurus wilayah Jawa Timur. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kami berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pemda Magetan sudah mengusut rapat kerja yang kemarin juga dokumentasinya saya sampaikan ke pengurus-pengurus Pemda se-Penwil Jawa Timur. Dari rapat musyawarah kerja daerah Magetan, memang kita masih awal terkait dengan program-program hutan. Dari hasil itu kita dapat sebutkan yang pertama, karena kita terbentuk itu atas bimbingan beliau Pak Bambang, juga selaku ketua organisasi wilayah Barat, ketua Bapak Bambang yang sudah membimbing kami ketika rapat kerja. Dia mendampingi, saya tanya apa Pak yang perlu dibahas dalam rapat kerja, termasuk yang kita bahas adalah juga pengusulan adanya LP Jatim, yang mana kita PJT. Dalam rapat kerja Magetan itu juga kita punya kesepakatan bersama ketika ada rapat kerja wilayah mengusulkan aspirasi dari anggota Magetan, termasuk akan mengajukan di ya itu diadakan LP Jatim. Misi kami memang seperti itu. Ketika melihat usulan-usulan dari bapak-bapak yang sudah senior, mungkin LP Jatim untuk wilayah Tapal Kuda, saya yakin untuk mencari kesulitan sama sekali. Namun kalau kita melihat bagian Jawa Timur, untuk bagian Mataraman, terutama di Magetan itu baru terbentuk, kami belum ada, Pacitan tidak ada, Kapung, Ponorogo ada, kemudian Bojonegoro juga ada. Namun dari wilayah Mataraman ini para pengembang itu belum sebanyak di wilayah Tapal Kuda. Ketika melihat sebagai penyelenggara LP Jatim harus menanggung biaya sekian, karena kita kemarin ketika akan pelantikan itu mengadakan lomba kecil-kecilan khusus untuk hengit itu 5 blok, itu ternyata 4 blok ya, 4 blok ternyata kami mengalami minus 6.300.000. Itu 4 blok rencana kita mengadakan 7, ternyata yang daftar cuma dapat 4 blok, kita pun minus 6.300.000. Ketika saya koleksi evaluasi ternyata kemana arahnya, ternyata seperti tadi yang kami fokuskan paling banyak adalah di Dewan Juri, paling banyak apa? Di juri ya, di juri, di biaya juri. Kalau seperti tadi LP Jatim kita adakan 2 kali
pagi dan 2 hari kemudian plus penginapan, saya nggak bisa membayangkan berapa kerugian yang akan kita terima. Kemudian karena Magetan terbentuk, kemudian ketika sudah terbentuk, alhamdulillah sekarang walaupun dengan hutang, terus terang aja Magetan itu selalu terbentuk hutang dan sumbangan dari komanya di sekitar Magetan dan Madiun itu rencana membuat 6 blok, jadi 3 blok untuk handmade, 2 blok untuk setengah junior, kemudian 1 blok untuk dewasa. Itu semuanya hutang. Lah misi kami, karena Magetan punya hutang sekian, misi kami ikut kegiatan LP Jatim mau nek iso nggo tambah nyaur hutang. Nah tadi saya ulang, kalau kita punya 6 blok, itu 1 blok 42 kita kali 6 blok, kemudian ketemu dikalikan 2, kemudian dikalikan pendaftaran itu 25.000 ke Penguin. Saya hitung yang ke Penguin itu adalah 12.600.000. Terus panitia, nanti panitia lokal mau bagian tambah di Solo Jeru. Akhirnya kita mengambil keputusan tadi, kita sepakat Magetan ngambil di bulan ini kita sudah konfirmasi dengan Madiun, kita anggap senior kami Madiun, Mas Andri Madiun dulu, Magetan dan Madiun dan sekolah udah 2 bulan. Artinya apa? Kita melihat Madiun rugi kok hati. Nek Madiun rugi, Magetan tak mundur. Aku tak tahu Pak Sandi, bagaimana Pak Sandi? Jajan kawani ya, Magetan nek Solo murah nek gini. Jadi semangat kami dari rumah ini Solo murah. Kalau memang seperti ini, terus terang saja untuk Pemda Magetan yang baru terbentuk ini, saya mohon maaf sangat keberatan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari Pemda Jember. Jelas kami Pemda Jember mendukung penuh untuk LP Jatim 2020 karena melihat LP Jatim yang 2019 lalu cukup sangat ketat penutupannya juga penyampaian. Yang kedua, untuk pelaksanaan mungkin bisa diserahkan ke panitia, entah itu hari Sabtu dan Minggu, atau juga mungkin ada panitia yang bisa di hari yang Minggu aja. Itu mungkin pelaksanaannya terserah panitia, usul saya. Dan untuk pendaftaran kita oke 125 dari Pemda Jember plus 25 dengan catatan untuk pelaksanaan LP Jatim ini didukung oleh daerah Pak. 2019 lalu kan saking banyaknya lomba jadi kadang bentrok, tapi kalau ini diusahakan Sabtu dan Minggu itu kita sama-sama lomba LP Jatim. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada kami perwakilan dari Pemda Tulungagung. Perkenalkan, saya Sukiyati. Untuk menyikapi ini sebetulnya ini kan musim mulai normal Pak. Jadi kita sadari semuanya bahwasanya semua rekan yang punya gajo-gajo itu memang perlu lapangan. Kita ketahui untuk kader pun kita kehabisan tiket, sering kehabisan tiket. Alhamdulillah. Sedangkan untuk usulan dari Bapak Penguin itu sangat setuju sekali ide-idenya kita. Namun perlu kita cermati bersama bahwasanya untuk mengagendakan suatu perlombaan tentunya kita berhitung-hitung. Kalau memang itu permintaan dari Bapak Ketua Penguin 125 yang 25 untuk Penguin itu tidak menjadi masalah. Karena apapun yang terjadi kita butuh untuk menghidupi suatu organisasi itu sangat kita perlukan. Namun untuk menyikapi supaya kita tidak terjadi miss antara 1 hari 2 hari, kita bisa mencontoh ke lomba LPI. Jadi kalau memang itu 2 hari, saran saya untuk hanging itu dilombakan pada waktu sore.
seperti LP. Jadi kemungkinan untuk menginap itu berkurang. Jadi kita datang siang, sore lomba, terus besok paginya kita ke senior di masa senior junior. Itu untuk mengurangi kos yang ada. Ini saran saja, Pak. Sedangkan untuk mengagendakan suatu perlombaan, tidak masalah. 125 yang 25 untuk penguil. Namun yang saya tanyakan di sini, ini kaitannya dengan hadiah. Jadi kalau kita seperti yang sudah-sudah, misalnya kita lomba dengan tiket 100 itu minimal, ya kita lihat bersama itu minimal itu motor second, itu yang sudah. Seandainya tidak, itu ada suara-suara yang tidak enak. Jadi tidak mampunya suatu pemda itu nanti kita ukur sendiri-sendiri. Karena apa? Tidak semua pemda mampu untuk melaksanakan LP Jatim. Oleh karena itu mohon untuk kriteria untuk setuju 125 dengan hadiah minimal ini. Jadi kita sebagai panitia itu bisa untuk mengukur kekuatan kita. Apakah kita berani mengadakan, meminta untuk jadwal di pemda saya atau kita lepas. Sementara demikian, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti harus menambahkan lagi 3 medali emas, 1 buah sepeda motor. Ya. Jadi kalau putaran itu diputar 8 kali, maka 1 putaran kurang lebih 10 juta. Nah ini pelaksanaan di masing-masing pemda ini kan tidak berlangsung sama, Pak. Jadi pengalaman kita di 2019 kemarin Situ Bondo berulang, jadi skornya cuma 1,5 juta Pak. Ya. Surabaya bagus, Bangkalan bagus gitu kan. Nah jadi untuk memenuhi itu semua kurang lebih biaya yang dibutuhkan adalah 80 hingga 90 juta. Nanti di akhir periode itu akan dibagikan lembaran-lembaran penghasilan dan pengeluaran. Jadi kalau 5 kategori itu dilaksanakan dalam 1 hari itu berat sekali. Yang pasti itu tantangan kerenan itu adalah dewasa senior, dewasa junior, PIE senior dan PIE junior. Nah untuk 4 kategori ini panitia harus menyiapkan berapa gantangan. Nah gantangan ini syukur-syukur yang punya. Kalau yang tak punya harus nyewa. Ini bisa 15 sampai 17 juta setengah sendiri, Pak. Oleh karena itu saya mengambil pertimbangan dilaksanakan dalam 2 hari. Nah kalau 2 hari ini kita ibaratkan untuk kerean 12 blok terbagi menjadi 2 hari itu hanya cukup menyiapkan 6 blok. Jadi pemda yang sudah punya gantangan 4 blok nyewanya cuma 2 kira-kira. Nah kemudian untuk pemda-pemda yang masih baru yang perlu istilahnya perlu banyak masukan, itu bisa per telepon atau per WA Pak kepada panitia-panitia yang sudah kawal. Ya, jadi biaya apa yang bisa dihemat, biaya apa yang harus dimasukkan maksimal. Jadi saya sempat tanya tadi kalau 4 blok, berarti kalau 4 blok itu 168 dengan tiket 100.000 rugi 4 juta. Nah ini pasti ada yang salah. Nah, sekarang kita naikkan untuk LP Jatim itu 125, berarti kan ada tambahan 25. Oke, itu yang dan layak atau tidak layaknya keputusan hasil kajian dari PI. Di antaranya 1, hidupkan kembali LP Jatim. Sejak terbentuk pengurus penguil Jatim, penguil Jatim dan LP Jatim bernama LPJT dihapus. Barangkali bapak-bapak tahu
yang paling keras menantang LP Jatim itu dihapus adalah saya. Menolak keras saya. Mengapa? Kenyataannya betul. Setelah LPDP itu dihapus, tidak ada lagi semaraknya lomba berkutur di Jawa Timur. Iya Hendra? Iya Mas? Tidak betul, tak ada lagi semaraknya lomba burung di Jatim. Betul kan? Ya, betul. Ini Pak, fakta. Dan saya yang paling sering Pak mengadakan lomba LPDP itu. Tanyakan Pak Am. Ya, Probolinggo. Itu pengurus Probolinggo bisa 3 sampai Pasuruan wis minimum 12 tahun. Ya ada untung ada rugi. Wajar lah itu. Karena kita hobi dan gemar. Ya, barangkali kurang ada artinya. Alhamdulillah, saya terima kasih Pak. Dengan LPJT Jatim, martabat kita terangkat. Dengan LPJT kita, burung kita bermartabat. Coba zamannya LPJT, harga burung itu luar biasa. Karena burung-burung yang bagus itu punya poin, punya nilai. Dan tak mungkin mereka tidak hadir dalam lomba-lomba. Karena akan menambah poin dunia. Betul kan? Saya berkutur ini Pak, mulai umur 21 tahun. Usia saya sekarang 71 tahun. Mestinya saya itu museum. Tapi di mana-mana lomba sejawa itu saya hadir di Bangkalan Raya. Ya. Ini kalau minta penjelasan LPJT, saya yang menjelaskan Pak. Ya. Saya kira setuju semua. Harga burung itu sampai miliaran. Ada burung yang ditawar 4 miliar. Sekarang burung bagus 50 juta. Karena tidak ada LPJT. Tidak punya nilai burung bagus. Ya. Barangkali dengan LPJT nanti burung-burung bapak-bapak itu terangkat. Yang kedua Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ini Pak. Foto. Yang kedua, benahi meter juri dan penjurian dan bentuk profesionalisme juri. Bapak-bapak tahu di daerah kebohongan, kecurangan. Ya, itu apa yang dikatakan itu betul. Saya lupa di daerah itu datang terus Pak. Tanyakan ini teman-teman ini. Tidak pernah tidak hadir kecuali saya sakit, kecuali ada acara keluarga. Seperti sekarang, anak-anak membolehkan. Saya pecat dari anak saya kan. Kalau soal burung tidak pernah saya Pak. Walaupun usia sudah lanjut. Kenapa saya ada Pak? Tanyakan teman-teman. Karena dengarkan burung terus. Lupa apa-apa. Mengapa Pak? Saya ceritakan Pak. Penuh-penuh. Kalau datang kelamatan saya mati juri. Saya tahu juri-juri itu yang bermain persekongkolan sehingga terjadi nepotisme, kolusi dan korupsi. Tak layak seperti di Situbondo yang nomor 2 barunya. Gak pantas itu burungnya siapa? Ada yang ada. Yang ada di sini ini ngaku. Dibangil nomor 1. Saya ngomong sama kita ini. Saat kita ini burung ini, saya yakin tidak akan terangkat ke permukaan. Ditawar 20 juta. Sekarang mau dijual 2 juta tidak laku Pak. Ada saksinya itu. Mana? Tadi itu.
Jadi betul apa yang dikatakan bapak tadi. Ya, pisau, terus bengkel, beli, Untuk itu Pak, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ya, saya zamannya Pak Haji ketua pendirian dulu Pak, langsung dia pecat 3 orang. Pak Anu barusan mencat juga 2 orang katanya tadinya. Ketua juri Pak Benny, Pak Benny itu Sekursi, betul Pak, sekursi. Salut saya karena ini yang merusak umat, patah hati, kecewa. Kabupaten dan kota harus harus zaman dulu yang bisa melaksanakan hanya mereka yang punya pengda. Karena yang punya pengda sedikit, maka saya mengadakan itu 1 tahun sampai 3 kali. Tanyakan Pak Benny. Dan hari ini waktu yang terbuang di Jawa Timur, Pak Benny datang. Alhamdulillah yang lain belum datang. Ya, jujur saja saya. Ya, tidak ada waktu terbuang di Jawa Timur, tidak ada lomba. Di desa saya Bangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Bogor. Kosong saya isi. Alhamdulillah Pak, penuh terus. Alhamdulillah karena kepercayaan orang-orang ini semua. Ya. Karena apa? Seperti tahun 60, tahun 70, 80, 90 sampai pertengahan. Semua juri belum melaksanakan tugasnya dalam penjurian, mereka disumpah Pak. Dengan demikian itu iman. Takut akan berbuat selo. Yang ada iman. Takut betullah. Juri sekarang tunai kena hati Pak. Kebaikan. Ini bagaimana bapak-bapak pemimpin itu mau menyelesaikan masalah juri ini. Untuk saya Pak punya konsep saya. Bentuk di daerah-daerah Korlap pembantu Bapak, koordinator lapangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan lomba di daerahnya, termasuk juri nanti. Jadi Bapak dah usah sedikit ada koordinator lapangan di daerah, apalagi Bapak. Ya, yang koordinator lapangan inilah yang akan memberikan penilaian juri yang layak, juri yang baik, juri yang pantas, juri yang profesional. Dengan demikian tidak melakukan kepentingan, tapi memilih orang yang betul-betul punya dedikasi, kemampuan dan kecakapan bekerja. Ini jangan asal itu. Oke. Terima kasih. Penguin itu lagi nanti Pak. Ini benar Pak. Saya semalam tak selesai dulu. Lebih baiknya Jawa Timur saya. Ya? Saya kalau bicara begini Pak, tanyakan Pak Benny. Udah, betul. Masih dia itu. Sekarang sudah dewasa, setengah ngere dah. Nanti ada hakim juri. Kok aneh saya? Hakim juri. Hakim itu tugasnya menghakimi manusia. Kok burung yang dihakimi?
pengawas. Jadi di lapangan itu nanti ada juri, ada pengawas. Pengawas tugasnya tidak menghakimi burung perkutut, tapi menghakimi juri. Dia akan tahu siapa juri-juri nakal, siapa juri-juri bohong, siapa juri mencolek, siapa juri-juri parah. Ketahuan itu. Inilah nanti yang melaporkan dalam jalan. Sehingga tidak ada kecurangan. Yang kedua, biaya akan ditekan lebih murah. Iya kan? Betul. Di lapangan ada hakim juri, ada hakim pertandingan, ada pengawas, bertumpuk-tumpuk di lapangan itu. Akhirnya terjadi persekongkolan berjamaah. Mereka itu teman-temannya itu sama. Hakim juri menentukan nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Jadi saya diganggu-gugat di nah itu. Nah ini Pak, ya kejahatan yang sekarang merasuki lomba. Lanjutnya Pak. Maaf Pak, maaf. Instruksi waktu. Mohon maaf saya silakan. Tinggal satu Pak. Sumpah juri laksanakan. Sip. Sumpah juri laksanakan. Sip. Insya Allah. Kami dari Terima kasih. Terima kasih. Kinerja juri siapa ya? Itu unek-unek mono tidak lanjut omongan apakah kita bisa mengusulkan? Dia bilang kinerjanya mulai bagus. Tapi kontrolnya gotong royong Dari Bengbil dikasih shock terapi pada dua orang juri. Jadi akhirnya juri-juri lainnya pada tanggung. Jadi sekarang saya ingin kepada semua Pemda, khususnya yang hadir pada saat ini, memberikan masukan-masukan kepada kami untuk demi kemajuan perbututan di Jawa Timur ini. Monggo kami persilakan, barangkali ada masukan-masukan di bidang penjurian. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya hari ini, yaitu rapat kerja wilayah Jawa Timur P3SI tahun 2022 yang diadakan di Madura, tepatnya di Bangkalan, Jawa Timur. Yang sudah saya subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga dimurahkan rezekinya dan dilapangkan dan dipanjangkan umurnya. Dari saya Rokim Arsona Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu.